Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Frank Endang Sari. Kali ini saya akan menyajikan materi untuk kelas 11, yang mana judulnya adalah pengaruh posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim. Sebelumnya kita harus tahu dulu, poros maritim itu apa? Yaitu poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, terutama perikanan, itu perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang pertama yaitu bentuk negara yang merupakan negara kepulauan, di mana Indonesia banyak pulau-pulau, di antaranya yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Itu pulau-pulau terbesar. Dan banyak lagi yaitu pulau-pulau terkecil, yang kecil. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu wilayah laut yang luas, di mana 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Yang ketiga yaitu potensi kekuatan karena letaknya di wilayah beriklim tropis. Beriklim tropis artinya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ini banyak manfaatnya. Indonesia beriklim tropis banyak manfaatnya. Di antaranya Indonesia sepanjang tahun akan mendapat sinar matahari. Cuaca atau suhu di Indonesia itu tidak terlalu dingin pada waktu malam hari dan tidak terlalu panas pada siang hari. Itulah faktor yang ketiga, yaitu potensi kekuatan. Karena letaknya strategis, letaknya berdasarkan iklim, yaitu beriklim tropis. Yang keempat, memiliki lokasi geografis yang strategis. Materi yang sebelumnya kita telah bahas bahwasanya letak Indonesia itu dilihat dari geografisnya, yaitu berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Itulah dia memiliki lokasi geografis yang strategis. Indonesia dikatakan juga sebagai poros maritim dunia karena lokasinya yang strategis sebagai negara kepulauan yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Pasifik dan India. Sebagai akibatnya apa? Ikan beraneka ragam atau beraneka jenis kita temukan di Indonesia dan menjadi penopang kegiatan perikanan di Indonesia. Dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim ini, letak Indonesia artinya tempat keberadaan wilayah Indonesia di permukaan bumi. Letak Indonesia bisa dilihat dari beberapa tinjauan, yaitu letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis, itu tadi Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Geologisnya dan teritorialnya. Inilah letak Indonesia dilihat dari posisi strategis ini, dunia sebagai poros maritim dunia. Adapun pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap ekonomi dan sosial, yang pertama itu secara geografis Indonesia terletak di antara benua dan 2 samudra. Tentunya hal ini membawa sejumlah dampak negara Indonesia, baik dalam aspek ekonomi maupun sosialnya. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama, mempengaruhi jalur perdagangan internasional. Letak geografis Indonesia berdampak untuk aspek ekonomi. Indonesia menjadi wilayah yang ramai pendatang dari negara lain. Efeknya apa? Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan negara pendatang dan menjadi jalur perdagangan dunia. Itulah kalau dilihat
Pengaruhnya dilihat dari jalur perdagangan internasional. Yang kedua, menambah devisa lewat pariwisata. Selain menjadi jalur perdagangan Indonesia, juga berpotensi menambah devisa negara melalui bidang pariwisata. Indonesia dapat mengandalkan tempat wisata yang indah dan kerajinan tradisional yang khas seperti pakaian batik atau ukiran kayu. Itu yang terkenal di Indonesia, batiknya, ukiran kayu. Itu untuk menambah devisa negara. Yang ketiga yaitu toleransi beragama. Ini pengaruh, yaitu kondisi geografis membuat Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Hal ini yang membuat terciptanya toleransi di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Toleransi beragama. Selain ada pengaruh positif dari posisi strategis Indonesia, ada juga pengaruh negatifnya. Jadi di balik dampak positif terdapat juga dampak yang negatif. Letak Indonesia yang begitu strategis membuat beragam budaya dari luar masuk dengan mudah ke Indonesia. Budaya yang masuk berpotensi menggeser budaya lokal yang sudah kental di tanah air. Lambat laun, budaya lokal pun terancam luntur. Contohnya apa? Dari budaya pakaian, dari budaya model rambut, dan sebagainya. Nah, itu dia membuat bisa mempengaruhi budaya lokal. Budaya lokal yang kental akan tergeser dan lama-kelamaan akan pudar. Dan adat istiadat pun akan pudar, akan ditinggalkan dengan kebiasaan modern. Hanya demikian materi pengaruh posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.